Gue ngerasa jualan kerak telur ini bukannya suatu hal yang malu gitu. Justru buat gue ini suatu hal kebanggaan. Karena di anak seusia gue saat itu banyak orang pada nikmatin harta orang tuanya, jajan dari orang tuanya. Sedangkan gue bisa berpenghasilan sendiri. Jadi itu bahannya ada ketan, udang ebi, lada. Salam satu udara. Kapal True Story. Kita ngobrol-ngobrol ya Bang. Siap Bang. Perkenalkan namanya Bang. Halo teman-teman, nama gue Ahmad Fauji. Gue biasa dipanggil Ujai. Gue lulus tahun 2012 di penerbangan Blok M. Oh, dulu jurusan apa Bang? Gue waktu sekolah jurusan Airframe Power Plant. Oh, kalau basis Bang? Alamat? Basis gue 616 Cus, Cipedak untuk santai. Yang nggak pakai ribut, santai terus. Setelah sekolah kuliah apa langsung kerja Bang? Setelah sekolah gue sempat ngejalanin kerja di salah satu tempat guru. Gue ngelayanin nganter-nganter gas, galon, dan lain-lain. Oh, nah ini Bang, ngomongin soal kerak telur. Dari tahun berapa Bang? Kalau jualan kerak telur sendiri sih dari kecil gue udah ikut bokap, ikut bapak gue. Tapi gue mulai jualan sendiri itu saat gue SMP kelas 1. Sampai saat ini gue juga masih jualan. Makanya waktu sekolah di kapal gue sering dipanggil si Fauji kerak telur. Oh gitu ya Bang ya. Ini bicara kerak telur Bang, ini kan asli Betawi Bang. Berarti Abang asli Betawi nih kayaknya. Kalau lihat dari potongan sih gue kayak orang Brazil, bukan orang Betawi kan. Lo lihat aja sendiri nggak ada Betawi-Betawinya, gue kayak orang bule. Oh pantas Bang, mirip Ronaldinho ya. Ya begitulah Bang. Betulnya gue emang Betawi, gue lahir di daerah Tegal Parang, Buncit 8 ya. Gue gede di Jagakarsa, makanya gue pas sekolah di sini, gue udah tinggal di Jagakarsa. Oh gitu ya Bang. Ini ngomong-ngomong soal kerak telur Bang. Telurnya telur apaan Bang? Kerak telur itu aslinya sebenarnya dulunya ya, kalau almarhum bokap gue cerita, telur bebek. Dia lebih, teksturnya lebih kental, lebih tebal, lebih enak sebetulnya. Tapi sering berjalannya waktu agak susah nyari telur bebek, jadi kita buatnya varian, ada telur ayam, ada telur bebek. Nggak ada telur puyuh Bang? Telur puyuh terlalu pegel Bang, kayaknya mecahinnya karena kan banyak juga Bang. Kirain bisa Bang. Bisa Bang, lama tapi. Dagangnya online apa enggak Bang? Apa gimana? Gue dagang online. Di online gue kerak telur baper, bisa order di GoFood atau di GrabFood. Tapi kalau mau beli langsung juga bisa, gue ada di Jalan Muhammad Kafi 2, Warung Sila. Oh gitu. Kalau buat misalnya ada yang pesen nih Bang, buat acara apa-apa gitu, bisa Bang? Oh itu bisa banget dong, gue selalu siap buat acara hajatan, buat acara sunatan, peresmian, dan lain-lain. Buat acara kegiatan kayak bakti sosial pun gue siap buat diundang. Kalau ada bazar kadang-kadang ikut Bang? Kalau bazar kayaknya gue jarang sih Bang ikut bazar, karena kan mungkin ada lah tukang kerak telur yang lain. Kalau misalnya gue ikut juga, gue serakah banget nguasain semuanya. Kalau kerak telur itu Bang ya, bahan-bahannya apa aja ya? Kerak telur itu bahannya ada ketan, udang ebi, lada, ada kelapa serundeng, bawang goreng, nanti diaduk jadi satu gitu Bang. Oh, bisa dipedesin Bang? Kalau pedas biasanya ada yang request pedas, kita pakainya cabai rawit Bang. Kita irisin, kita taburin di atasnya sambil diaduk kayak gitu. Mungkin Abang ada cerita soal dagang kerak telur ini saat sekolah gimana tuh Bang? Kan Abang pernah bilang tuh diajak sama Pak Amiran. Gua pernah ikut di acara dinas kalau nggak salah waktu itu. Gua mangkal di daerah Jalan Sudirman waktu gua kelas 1. Terus pernah juga gue ikut waktu saat pameran pesawat Jabiru di PRJ. Karena gue kan kenal sama pedagang-pedagang kerak telurnya, ya udah gue sekalian jagain Jabiru, gue sambil bantu-bantuin juga di PRJ yang jualan kerak telur. Oh berarti
pedagang kerak telur itu ada perhimpunannya kali bang ya? Perhimpunan sih enggak bang, cuman kita saling kenal aja karena kan memang satu wilayah semuanya tuh di daerah Buncit, daerah Mampang dan sekitarnya paling tukang kerak telur. Ya saya juga kerak telur, entah itu salah satu alasan saya aja sih mungkin ya. Dulu seingat saya setiap hari Senin itu saya jarang masuk, tapi jualan kerak telur ini saya jadiin alasan karena Sabtu Minggu itu saya jualan di Ragunan, jadi Seninnya saya kecapean gitu. Terus akhirnya sampai karena jarang masuk, banyak kegiatan ketinggalan pelajaran, akhirnya saya sempat tinggal kelas juga. Emang sekolah sampai berapa tahun bang? Waktu tahun saya sebenarnya pengen diadain program sekolah 4 tahun ya. Ya mungkin saya salah satunya nih, murid khusus yang sekolahnya 4 tahun. Berhasil jadi bang ya 4 tahun yang sekolah ya? Alhamdulillah bang, bisa dilihat saat ini dah. Yang penting ada aja bang. Tapi tetap semangat ya bang dagangnya ya? Selalu semangat, buat semua pedagang-pedagang harus tetap semangat. Mungkin ada yang pengen diceritain lagi bang, pernah dagang di mana aja? Kalau dagang sih gue cuma dagang, pernah gue dagang di Puncak itu waktu gue masih sekolah kelas 1 kayaknya. Jadi kan sebetulnya kalau dagang di Ragunan itu gue ikut orang, itu punya orang. Nah saat itu orang itu ada event di Puncak, gue dagang ke sana sampai sana ke Puncak waktu gue masih kelas 1 lah kalau nggak salah. Kalau kesulitannya gimana bang? Kesulitan yang gue rasain sih saat ini sebetulnya gue pribadi ya, tapi gue lihat juga dari semua pedagang-pedagang kerak telur itu masalah tempat bang. Kayaknya birokrasi tempat itu terlalu ribet, terlalu sulit. Sekalipun ada tempat yang bagus, mereka harus bayar harga yang bagus untuk nyewa lapaknya. Oh gitu ya bang ya. Berarti kadang-kadang suka ikut bazar juga atau ada acara pasar malam gitu ya bang ya? Yang gue lihat sih sepanjang ini ada, tapi kalau gue belum pernah ikut bazar sih bang. Kalau suka dukanya bang? Suka duka gue jualan kerak telur, ada sih story love-nya juga, ada ya ada susahnya, ada sukanya, macam-macam sih bang. Oh berarti pernah ada hubungan asmara sama pelanggan kali bang ya? Pernah bang, jadi gue kalau waktu di Ragunan tuh sering manfaatin keadaan gitu. Jadi gue ngerasa jualan kerak telur ini bukannya suatu hal yang malu gitu, justru buat gue ini suatu hal kebanggaan. Karena di anak seusia gue saat itu banyak orang pada nikmatin harta orang tuanya, jajan dari orang tuanya, sedangkan gue bisa berpenghasilan sendiri. Jadi itu suatu nilai positif buat cewek-cewek yang ngelihatnya gimana gitu. Jadi ini orang dewasa banget, udah bisa nyari duit sendiri gitu. Nah bagus itu bang, ditanemin sejak kecil bang ya? Ya seperti itu bang, makanya gue ngerasa bangga juga sih dari kerak telur ini. Selain gue jualan, gue juga ngelestariin budaya gue, budaya Betawi. Nah bagus itu bang, tetap melestarikan budaya bang. Nah kira-kira hasil yang udah didapat selama ini dagang apaan bang? Gue dagang udah dapet anak bang 2. Gue kenalan sama bini gue nikah, terus gue dapet anak 2. Alhamdulillah bang, anak suatu karunia yang sangat besar buat gue bang. Kalau harta sih ukurannya luas bang. Oh, kalau bini mau nambah? Tergantung gimana aja dah bang dikasihnya. Kirain bang mau nambah. Kan bisa buka cabang bang. Oh ngomong-ngomong soal cabang, udah berapa cabang bang? Sebetulnya sih banyak bang, tapi semua masing-masing dikelola sama abang gue, tapi masih satu manajemen. Jadi kalau misalnya ada yang buat hajatan itu semuanya callingnya pasti ke gue dulu. Nanti tinggal gue atur di mana dia posisi terdekatnya. Mungkin gue ada di daerah Kalisari, abang gue yang kelola di Kalisari itu di Pasar Rebo ya. Dia ada juga online-nya, itu namanya kerak telur baper aja. Ada juga di wilayah Kampung Kandang. Di wilayah Kampung Kandang itu juga ada online-nya, namanya kerak telur Babe Sobari. Nah untuk wilayah Cafe 2 yang tadi gue bilang itu, dia cuma ngelayanin offline aja. Jadi dia adanya di pinggir jalan Cafe 2 di Warusila bang. Oh ini bang, mohon maaf, ngomong-ngomong itu kan ada tulisannya kerak telur Babe Sobari. Babe Sobari itu siapa bang? Babe Sobari itu menurut gue sosok figur seorang ayah yang sangat hebat, dimana dia sangat ngajarin gue betapa pentingnya rasa tanggung jawab terhadap anak, terhadap istri. Makanya beliau itu selain bapak gue, selain bokap gue, dia tuh benar-benar tokoh buat gue, tokoh nyata yang bisa gue ambil teladannya. Oh berarti abang ini nggak kayak Betawi-Betawi yang dianggap orang lain gitu ya, yang males, yang mengandalkan
kontrakan gitu bang ya? Banyak sih bang yang bilang kayak gitu, Betawi ngandelin kontrakan lah, Betawi Kayak di film Sidul gitu bang. males, ya. Cuman dimanapun sih bang, siapapun orangnya, kembali lagi ke individunya. Jadi nggak terlihat rasis lah ya bang. Iya, itu yang harus kita singkirin bang, bahwa nggak semua orang Betawi kayak gitu bang ya. Iya bang. Mungkin mereka yang lihat begitu yang ada, cuman kan di tempat lain mungkin ada lagi yang Masih beda banyak. gitu. Mungkin Kayak masih abang ini. banyak yang jauh lebih hebat daripada kita gitu bang. Karena kan memang di atas langit itu masih ada langit lagi, di bawah bumi masih ada bumi bang. Jangan kita diciptakan dengan tanah, kita bersikap tinggi seperti langit bang. Oh keren tuh bang, nggak percuma dari Brazil bang ya. Iya bang. Terus kira-kira motivasi kedepannya nih bang, mau bikin cabang baru atau inovasi baru gitu, misalnya telur bebek atau pakai telur cicak gitu. Kalau harapan gue sih bang, biarkan kerak telur ini dengan budayanya, dengan aslinya, dengan dasarnya, dengan seperti itu. Jangan terlalu banyak bermotivasi. Yang gue harapin sih bang, semua budaya ya, selain kerak telur gitu, tapi khususnya kerak telur, gue berharap punya tempat di DPRD atau di tempat gubernur. Jadi ini bisa dijadikan makanan-makanan untuk meeting, hidangan-hidangan sepinggan untuk meeting dan lain sebagainya gitu aja sih bang. Sama ini bang, saya minta kata-kata motivasi buat orang-orang yang pengen usaha gitu. Buat semua ya, khususnya buat gue pribadi, kalau pengen usaha itu jangan ada menyerah, kata menyerah. Jangan cuman baru sekali udah bangkrut atau entah udah sepi gitu kan, dia udah lemas, udah malas ngejalanin usahanya lagi. Kalau bisa bangkit lagi sampai benar-benar bisa diraih apa yang kita inginkan. Oh keren tuh bang. Mungkin Ya. ada mau diceritain lagi bang? Ya gue rasa cukup bang, karena juga udah terlalu larut nih, terlalu sore. Kalau mau diceritain sebenarnya panjang banget sih bang, nggak cukup 3 hari kayaknya ceritanya. Jadi sampai di sini aja. Semoga buat semua para pelaku usaha dan para teman-teman alumni semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan selalu dalam keberkahan, semoga diberi kesehatan. Terima kasih, salam satu udara, kapal True Story.